Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan pembahasan soal-soal SBMPTN pertemuan ke-9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat. Setelah kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN, mari kita bahas soal-soal SBMPTN satu persatu. Semoga kalian lebih jelas dan lebih mengerti. Kita bahas soal nomor 1. Judul merupakan salah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Dengan kata lain, judul bisa dimaknai sebagai kunci pembuka makna. Judul harus berupa frasa atau klausa. Berdasarkan muatan yang terkandung dalam teksnya, judul yang tepat untuk teks pada soal adalah sektor pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Pernyataan yang tidak benar mengenai sektor pendidikan dan kesehatan di dalam teks adalah pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai masa depan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan yang terdapat pada paragraf kedua, kalimat kedua teks tersebut. Jawaban yang benar yang B. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pernyataan tersurat dari sebuah teks adalah sebuah pernyataan yang secara gambling dalam kurung baca jelas tertulis di dalam teks. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang terdapat di dalam teks adalah selama ini pembangunan sarana fisik sektor pendidikan lebih diutamakan. Jadi jawaban yang benar yang D. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pada waktu otonomi daerah sudah berjalan, perubahan pemikiran yang mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan dan kesehatan harus sudah dilaksanakan. Pernyataan tersebut di dalam teks terdapat pada paragraf ketiga. Jawaban yang benar yang C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Pikiran utama adalah ide utama atau yang menjiwai keseluruhan isi teks. Dalam teks soal disebutkan kaitan antara kecerdasan dan dana. Jadi, pikiran utama yang tepat untuk paragraf tersebut adalah sumber daya bermutu memerlukan anggaran dana yang besar. Jawaban yang tepat yang B. Kita lanjutkan soal nomor 6. Berdasarkan premis-premis yang muncul dari kesimpulan yang diberikan, paragraf tersebut termasuk ke dalam bentuk paragraf generalisasi. Jawaban yang benar yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di antara 5 pilihan ada 4 novelis dan 1 penyair, yakni Ramadan Kahar, yang terkenal dengan sajak-sajaknya yang menggambarkan keindahan alam tanah Priangan. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 8. Pokok permasalahan pada teks di atas adalah soya mempunyai potensi mencegah kanker payudara. Sedangkan kalimat seterusnya merupakan kalimat penjelas. Jadi jawaban yang benar yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kalimat topik merupakan kalimat yang memuat gagasan yang menjiwai keseluruhan isi paragraf atau kalimat
yang diterangkan oleh kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf. Posisi kalimat ini umumnya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sehingga kalimat topik pada teks bacaan di atas adalah pola makan memberikan kontribusi terhadap angka kematian di Amerika Serikat. Jawaban yang benar yang A. Kita lanjutkan soal terakhir, yaitu nomor 10. Ringkasan adalah pengungkapan secara singkat isi sebuah wacana. Ringkasan harus mengungkapkan gagasan utama dari suatu pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide pokok. Penulisan ringkasan ditulis berurut berdasarkan isi teks aslinya. Ringkasan kalimat di atas adalah Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa, adalah Bapak Pendidikan Nasional. Jawaban yang benar yang B. Demikian pembahasan soal hari ini. Semoga kalian lebih paham dan mengerti. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.